Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai standar pengelolaan pendidikan. Anggota kelompok 6 yaitu ada Sutihat, Rosita, Eva Malia, Melani Darmalia, serta Ria Mustikasari. Selanjutnya yaitu ada pokok bahasan. Yang pertama, mengenai pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, standar pengelolaan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar pengelolaan. Yang pertama, ada pengertian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat menurut beberapa ahli. Yang pertama, di sini menurut Wardoyo 1980 memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Harsoyo 1977, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola, mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu standar pengelolaan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada fungsi pengelolaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing merupakan suatu proses yang terstruktur yang memiliki beberapa jumlah orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Yang ketiga, pengarahan atau directing merupakan proses pemberian saran dan bimbingan serta adanya instruksi kepada anggota untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar dan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling merupakan pemantauan dari kinerja anggota oleh pemimpin agar lebih teratur dan tidak melenceng dari aturan dan tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, pengembangan merupakan salah satu fungsi pengelolaan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari pengelolaan pendidikan. Dengan adanya pengembangan ini, diharapkan pengelolaan pendidikan dapat memiliki kelebihan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada manfaat standar pengelolaan pendidikan. Nah, manfaatnya di sini yaitu untuk upaya menghasilkan atau membentuk lingkungan sekolah yang teratur dan kondusif dengan pengelolaan yang disesuaikan dari bidangnya masing-masing dan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada isi standar pengelolaan menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 mengenai standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan program. Pada perencanaan program ini berisi visi, misi, tujuan, serta rencana kerja. Visi merupakan rencana mengenai masa depan dengan realistis dan terencana yang diharapkan dapat terwujud dalam waktu yang telah direncanakan. Kemudian misi merupakan hal-hal yang dikemukakan dan diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya ada tujuan yang berisi arahan atau strategi yang diberikan oleh sekolah untuk dicapai. Selanjutnya ada rencana kerja yang terdiri atas dua, yakni rencana kerja jangka menengah yang biasa dirancang untuk dicapai selama waktu 4 tahun. Sedangkan rencana kerja tahunan merupakan rencana yang terdapat dalam RKA/S-M. Yang kedua ada pelaksanaan rencana kerja.
Pada pelaksanaan rencana kerja ini terdiri dari pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang budaya dan lingkungan sekolah, bidang humas atau peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Dalam pengawasan dan evaluasi ini terdiri dari program evaluasi, akreditasi sekolah yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengukur tingkat suatu kelayakan sekolah. Selanjutnya ada kepemimpinan sekolah, ada sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus. Selanjutnya ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar pengelolaan. Isi dari peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar pengelolaan pendidikan sebagai berikut. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Standar pengelolaan pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan atau membentuk lingkungan sekolah yang teratur dan kondusif dengan pengelolaan yang disesuaikan dari bidangnya masing-masing dan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Adapun isi standar pengelolaan diantaranya yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem manajemen informasi, dan juga penilaian khusus. Peraturan Menteri Pendidikan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.